Interaksi Dubes RI. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada selama bulan suci Ramadan ini, Elsinta melakukan wawancara khusus bersama Duta Besar Republik Indonesia, negara-negara sahabat dalam program Interaksi Dubes RI. Bagaimana suasana Ramadan dan bagaimana perkembangan penanganan COVID-19 di mancanegara, serta kerjasama antara negara setempat dengan Indonesia seperti apa. Nah, saat ini giliran yang kami wawancara adalah Duta Besar luar biasa berkuasa penuh atau LBBP Republik Indonesia untuk Republik Korea Selatan, Pak Gandhi Sulistianto, melalui Zoom yang juga Anda dapat simak di YouTube Elsinta. Saya langsung sapa Pak Dubes yang sudah bergabung bersama kami melalui Zoom. Pak Dubes, Pak Gandhi, halo. Selamat malam. Selamat malam. Sehat. Terima kasih Mas Wiryo, apa kabar? Kabar baik Pak Dubes. Di sana jam berapa Pak sekarang Pak? Di sini jam 8:30. Jam 8:30 malam? Malam, betul. Malam. Jadi kalau di sana buka puasa jam berapa Pak? Buka puasa jam 6.53. Hampir jam 7 ya? Hampir jam 7 karena jam 7. Gelapnya jam 7. Tapi jumlah ini dari untuk masa puasanya sama 14 jam. 14 jam ya. Oke, suasana di sana bagaimana Pak Ramadan kali ini Pak? Suasananya di sini baik sekali. Kebetulan saat ini musimnya musim semi. Jadi mulai awal musim semi. Setelah musim dingin berakhir, jadi udaranya sejuk-sejuk seperti di mana namanya di puncak ya? Puncak ya, 15 derajat, 16, 17, kadang-kadang ya turun sampai 10 tapi sejuk lah. Sejuk. Jadi suasana orang puasa itu lebih nyaman, tidak terlalu gampang haus gitu. Iya. Apa suasana atau bagaimana suasana yang paling digemari masyarakat di sana pada saat puasa kali ini? Karena warga negara kita juga banyak juga di sana ya Pak Dubes ya? Ya, sampai Desember 2021 tercatat ada 34.000 warga negara Indonesia. Wow, banyak ya, sekali Pak. Di Korea Selatan. Dan tentu saja mayoritas 90% adalah Muslim. Jadi dalam menunaikan ibadah di bulan Ramadan ini, para WNI umumnya berkumpul di masjid-masjid ya atau mushola. Di sini banyak masjid-masjid yang dikelola oleh komunitas-komunitas warga negara Indonesia ya. Ada sekitar 35 masjid dan 22 mushola yang tersebar di seluruh negara Korea Selatan ini. Jadi memang karena komunitas kita itu sangat kuat di sana ya Pak Dubes ya? Ya, selain itu juga ada paguyuban organisasi komunitas Indonesia yang memiliki kegiatan-kegiatan yang melibatkan WNI dan PMI pada bulan Ramadan ini. Jadi mereka membentuk paguyuban kedaerahan misalnya. Gitu. Sudah ada ya Pak di sana ya? Oh sudah ada. Jadi sudah ada 35 paguyuban yang tersebar di kota-kota besar di seluruh Korea Selatan. Dan selama bulan Ramadan komunitas ini mengadakan pengajian, berbuka puasa, walaupun sekarang masih terbatas karena masih adanya pandemi. Iya, dengan adanya komunitas-komunitas ini rasanya mereka bisa lebih dekat dengan kampung halaman ya Pak? Iya, karena dalam mengadakan kegiatan tersebut mereka sebagian besar saat ini karena keterbatasan tadi melakukannya secara online. Jadi kalau dilakukan secara online artinya mereka juga diikuti oleh saudara-saudaranya dan mungkin teman atau famili yang ada di tanah air. Sehingga perasaan mereka serasa bersama-sama di dalam satu lokasi. Karena online ya. Bagaimana pembauran antara warga negara Indonesia dan warga negara Korea ya, masyarakat setempat? Saat ini saya lihat cukup baik dan bagus ya. Bahkan di Korea ini ada masyarakat Muslim Korea ya, yang disebut dikoordinir oleh Korean Muslim Federation.
Ya, mereka punya hubungan yang cukup erat. Bahkan Indonesia, para masyarakat Indonesia dan diaspora yang ada di sini dibantu juga oleh Korean Muslim Federation untuk membentuk badan usaha. Jadi di sini ada badan usaha milik masjid. Itu menjual barang-barang Indonesia yang dikonsumsi, yang biasa dikonsumsi oleh orang-orang Indonesia, WNI. Itu sudah memiliki badan usaha. Ini suatu terobosan yang baik sekali, dan itu berkat bantuan juga Korean Muslim Federation. Iya. Sudah ada imam besar masjid Korea juga sudah ada ya. Kemudian juga hubungannya dengan komunitas-komunitas yang tadi saya sebutkan juga cukup baik. Iya, baik. Pak Dubes, sekarang ini kan Ramadan sekarang masih dalam suasana pandemi Pak Dubes ya di sana. Nah, bagaimana perkembangannya Pak di sana? Ya, memang saat ini dalam keadaan pandemi masih ada pembatasan, walaupun sudah mulai dilonggarkan ya kebijakannya terkait pembatasan social distancing. Jadi pada kebijakan sebelumnya setiap orang diwajibkan mempunyai QR code seperti di kita itu Peduli Lindungi. Lindungi, iya. Di sini namanya Co-op. Itu setiap mau masuk rumah makan, mall dan lain sebagainya harus menempelkan QR code. Tetapi saat ini sudah dihilangkan kebijakan itu. Mulai bulan lalu kebijakan tersebut sudah tidak ada. Saya barusan juga dari mall sudah tidak lagi disediakan QR code, tidak perlu lagi di tap segala. Kemudian fasilitas umum sudah dibuka sampai jam 11 malam, ya. Dan pengunjung rumah makan juga diperbolehkan satu meja untuk 8 orang. Ya, sebelumnya itu dibatasi dari tadinya 4 orang, 6 orang, sekarang sudah boleh 8 orang gitu. Namun demikian, walaupun pemerintah Korea Selatan telah melakukan pelonggaran tentang social distancing, KBRI ya, Kedutaan Besar Republik Indonesia tetap menghimbau ini kepada para WNI yang tinggal di Korea Selatan ini untuk tetap melakukan protokol kesehatan. Karena tadi yang saya sebutkan, Korea Selatan ini masih juara dunia di dalam penduduknya yang terkena infeksi, ya, yaitu tanggal 3 April kemarin ya, ini hari ini tanggal 4 kan, kemarin tercatat 234.000 kasus positif. Jadi kasus baru maksudnya. Oh. Iya, kasus baru, Pak. Itu tinggi sekali. Minggu lalu ya, itu tercatat paling tinggi yaitu 2,4 juta dalam 1 minggu. Itu juga satu rekor so far yang belum pernah dicapai oleh negara lain. Namun demikian, Korea menganggap pandemi ini kelihatannya sudah tidak seberat saat bulan Juli tahun lalu. Jadi kebetulan saya sendiri berpengalaman dapat hadiah positif COVID-19 di Korea ini 3 minggu yang lalu. Jadi saya sempat terkena, kemudian gejalanya ringan, saya hanya diminta karantina 1 minggu, dan setelah karantina dinyatakan bebas COVID. Hanya itu saja, tanpa diberi obat karena memang tidak ada gejala apa-apa. Kemudian walaupun sudah di PCR tetapi hasilnya masih positif, tetapi kita diberikan kelonggaran oleh pemerintah Korea Selatan itu untuk bisa terbang. Ya, karena dianggap 1 minggu karantina tanpa gejala apapun itu dianggap virusnya sudah mati dengan sendirinya. Namun karena bangkai-bangkainya masih ada, masih terdeteksi di dalam testing mereka. Tetapi waktu itu saya memang akan terbang kembali ke tanah air, dan saat saya kembali di tanah air, saya dites PCR saya sudah negatif di tanah air. Jadi memang pendeteksiannya itu mungkin terlalu sensitif di Korea. Tetapi mereka sadarin itu bahwa walaupun positif, kalau sudah dinyatakan positif, seminggu pasti virusnya sudah mati. Gitu. Nah, kira-kira begitu. Oke, Pak, apa yang menyebabkan jumlah kasus baru begitu banyak di Korea Selatan, Pak?
di sini masih diwajibkan menggunakan masker memang. Namun di mall, kegiatan di tempat-tempat umum, bahkan kemarin 2-3 minggu yang lalu konser BTS itu sudah dibuka. Ya, kemudian adanya Pilpres ya belum lama ini. Betul. Itu banyak kerumunan orang. Dan ketiga, karena pemerintah kelihatannya sudah menganggap ini gejalanya ringan, sehingga mereka lebih agak longgar dan lebih memilih untuk membantu perekonomian dengan melonggarkan social distancing daripada melihat angka-angka pertumbuhan yang demikian tinggi. Karena yang penting angka kematian yang mereka kontrol sekarang ini. Oke. Lalu bagaimana dengan vaksin Pak di sana, Pak? Vaksin di sini sudah bagus, sudah sangat tinggi, ya sudah lebih dari 80% untuk yang vaksin pertama dan kedua, sudah hampir 90 malah persen. Nah, boosternya sudah mencapai sekitar 60-an%. Ya. Jadi cukup efektif dan cukup berhasil di dalam vaksinasi. Nah, ini salah satu juga percaya diri mereka, karena menurut penjelasan daripada pakar di sini, setiap orang yang sudah divaksin, apalagi sudah di booster, itu kalau toh terkena, itu gejalanya ringan sekali. Ya, tidak seperti orang yang sama sekali belum divaksin bisa menyebabkan kematian yang cukup tinggi. Maka dari itu dengan confidence mereka itu kelihatannya mereka lebih mengedepankan ekonomi saat ini. Iya, saya dengar akan ada vaksin dosis keempat, Pak Dubes di sana. Ya, sudah direncanakan juga, sudah diberitakan bahwa akan segera dilakukan booster yang kedua, artinya keempat. Tetapi ini pelaksanaannya belum massal, ya, karena booster ketiga saja baru mencapai 60%. Jadi mungkin mereka fokusnya lebih untuk yang booster ketiga, ya, booster ketiga. Iya. Oke, baik. Pak Dubes, sebelum kita lanjut, kita buka line telepon Pak Dubes ya. Kita beri kesempatan pendengar yang ingin bertanya langsung, ingin mengetahui bagaimana sih suasana di Korea Selatan saat ini ya, di saat Ramadan, kemudian di masa pandemi, dan jumlah warga negara kita juga ternyata banyak sekali loh di sana, ada sekitar 34.000 ya, dan mayoritas Muslim. Nah, tentu ada sesuatu yang barangkali ingin Anda ketahui, atau mungkin juga ada keluarga kerabat Anda yang sekarang ada di Korea Selatan ya. Juga Anda bisa bertanyakan langsung. Silakan 0215869.000, SMS WhatsApp di 0811806543. Kami masih berbincang bersama Duta Besar luar biasa berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Republik Korea Selatan, Pak Gandhi Sulistianto ya, 0215869.000. Saya lanjut beberapa pertanyaan Pak Dubes ya. Ini karena masih di masa pandemi, kemudian tadi sudah disampaikan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan dalam mengendalikan COVID di sana, kemudian juga aktivitas warga negara kita di sana yang juga jumlahnya banyak sekali. Nah, 34.000 ini bukan jumlah yang sedikit Pak ya, 34.000 banyak sekali. Nah, dari 34.000 ini pekerja, pelajar, mahasiswa atau apa? Itu persentasenya berapa persen Pak? Ya, dari angka tadi 34.000, sekitar 15.000 adalah pekerja migran Indonesia. Ya, nah pekerja migran Indonesia sisanya itu adalah pelajar ya, profesional, para peneliti, dan juga yang melakukan perkawinan campur ya, karena rupanya para wanita Indonesia banyak tertarik pria Korea karena melihat drama Korea, sehingga banyak mix marriage di sini ya. Nah, dari 15.000 tadi itu yang bekerja di PMI tadi ya, itu yang bekerja di bidang manufaktur. Nah, ada sekitar 6.700 lagi yang bekerja di bidang perkapalan. Jadi mayoritas pekerja migran Indonesia adalah manufaktur dan perkapalan. Itu sesuai dengan kuota yang memang dijatah oleh pemerintah Korea Selatan kepada pemerintah Indonesia. Nah, untuk itu ya selama masa ini beberapa waktu saya bertugas di sini,
saya sedang mengupayakan agar pemerintah Indonesia itu dapat diberikan perluasan kesempatan kerja, ya, untuk bidang-bidang lain selain 2 bidang itu saja, ya, misalnya di bidang pertanian ataupun di bidang jasa, ya, atau di bidang-bidang yang lain, ya. Jadi itu penting sekali karena kalau saat ini sistem yang dilakukan itu sistem yang dinamakan government to government, G to G. Nah, kami juga sedang melakukan di samping tadi perluasan dari 2 sektor, kita perluasan tambahan tadi, plus juga kami sedang mengupayakan untuk bisa melakukan private to private. Karena seperti Anda tahu, investasi Korea Selatan ke Indonesia kan makin besar, dan makin besar. Mereka juga butuh tenaga-tenaga kerja setempat atau tenaga kerja Indonesia. Nah, mereka ini kan butuh juga di training di Korea Selatan ataupun dipekerjakan terlebih dahulu di perusahaan induknya di Korea Selatan, baru nanti setelah skillnya bagus kembali ke Indonesia. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara private to private. Maka dari itu kami juga sedang berupaya keras untuk dapat melaksanakan sistem private to private. Ya, dalam waktu dekat ini saya baru menghadap Ibu Menteri Tenaga Kerja waktu saya ke Jakarta 2 minggu yang lalu, dan juga menghadap kepada Bapak Kepala BP2MI, ya, yaitu Bapak Beni, ya. Nah, kami sepakat bahwa usulan kami itu melakukan P2P akan mereka dukung dan mereka upayakan antara pembicaraan antara pemerintah ke pemerintah Korea Selatan, pemerintah Republik Indonesia ke pemerintah Republik Korea. Dalam waktu dekat insya Allah dari Kementerian Tenaga Kerja dan Bapak Kepala BP2MI, ya, akan hadir ke Korea Selatan untuk kami pertemukan dengan Minister of Employment and Labor atau MUEL dan Human Resource Development Service Korea atau HRDK. HRDK ini pandanannya pairingnya dengan tadi BP2MI. Sementara Kementerian Employment and Labor itu pandanannya Kementerian Tenaga Kerja. Nah, antar kementerian akan sepakati dulu, ya, untuk dibuat regulasinya, dan pelaksananya nanti adalah BP2MI dan HRDK tadi. Nah, inilah mekanismenya yang sedang kita upayakan, dan target saya tahun ini juga supaya bisa dilaksanakan P2P sehingga bisa diterbitkan jenis visa lain, yaitu visa E5 itu untuk yang tenaga semi skill dan skillful, ya. Yang full skill dan semi skill itu nanti bisa masuk dan bisa transfer of teknologi kepada Indonesia. Demikian Mas Suwiryo. Iya, P2P ini rencana ya, targetnya itu berapa banyak tenaga kerja yang akan dikirim ke sana, Pak? Kami belum membicarakan sampai target, karena ini baru ide dan sudah ditanggapi langsung dan akan datang kemari, sehingga nanti kalau regulasinya sudah keluar, baru kita bisa mentargetkan angkanya. Namun secara pelaksanaannya kami targetkan tahun ini bisa dilaksanakan. Dan saat ini dalam tahapan sedang menghitung cost structure, ya. Jadi biaya-biaya apa saja kalau seorang PMI yang di sektor ini, ya, sektor tertentu yang P2P itu bisa didatangkan ke Korea Selatan. Demikian. Oke, artinya sudah ada sinyal dari pemerintah Korea Selatan, ya, sudah merespon baik gagasan ini, Pak Dubes, ya. Yang pasti saya dapat respon dari pemerintah saya dulu. Pemerintah Indonesia sudah menyetujui, dan kami sedang merencanakan pertemuan tingkat tinggi antar menteri, ya, antar menteri, agar itu bisa dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ini. Ya, mudah-mudahan insya Allah bulan ini katanya
itu rombongan akan datang dari Jakarta ke Seoul. Iya, Pak Dubes bicara mengenai kerjasama ekonomi, investasi Korea tadi Anda sudah menyebutkan semakin meningkat di Indonesia, Pak Dubes ya. Beberapa waktu lalu misalnya investasi mobil listrik Hyundai ke Indonesia yang baru diresmikan pabriknya ya di Cikarang, mobil listrik dan sebagainya oleh Presiden. Nah, bagaimana Pak Dubes? Ya kira-kira apa yang bisa dijelaskan mengenai perkembangan itu? Ya, 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, ya 16 Maret, saya berada di Kerawang sana, di kota Deltamas, itu launching tentang produksi mobil listrik pertama buatan Indonesia oleh perusahaan Hyundai Motor Indonesia, Hyundai Manufacturing Motor Indonesia HMMI PT-nya namanya. Nah itu telah menghasilkan produksi mobil listrik pertama dengan nama Ioniq 5 atau Ioniq 5. Itu nantinya akan diekspor juga ke negara-negara Asia Pasifik ya dan Asia Tenggara. Jadi basis produksinya ada di Indonesia. Mereka memiliki kapasitas produksi per tahun 250.000 kendaraan. Dan saat ini tahun pertama baru digunakan 150.000. Dan secara bertahap kapasitas tersebut akan diisi. Dan bahkan ya kemarin ditandai juga ekspor dari Hyundai yang diproduksi di pabrik Deltamas itu, walaupun itu belum listrik, yang diekspor itu baru mobil combustion yang normal yang biasa, masih menggunakan bahan bakar dari bensin, namanya kereta, itu diekspor ke Thailand. Nah ini menandai bahwa pabrik tersebut di samping sudah siap memproduksi mobil listrik untuk pasar domestik dulu awalnya, karena rebutan itu sudah terjual habis yang diproduksi untuk listriknya, dan untuk yang combustionnya diekspor ke Thailand. Itu ya, jadi bendera ekspornya dikibarkan oleh Presiden Jokowi. Iya, Pak Dubes, saya dengar mobil listrik yang diproduksi oleh Hyundai di Deltamas ini akan digunakan para peserta KTT G20 di Bali, betul Pak Dubes? Jadi tepatnya begini, bukan produksi yang di Deltamas, yang akan digunakan di Bali nanti itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah kepala-kepala negara. Ya, jadi sudah ditentukan Hyundai akan digunakan sebagai kendaraan official, ya, resmi untuk kepala-kepala negara di saat mereka hadir di dalam summit G20, yaitu jenis mobilnya mobil listrik, namanya Genesis G90, ya. Kemudian untuk eselon satunya menggunakan Genesis G80, ya, semuanya electric vehicle. Lalu untuk panitianya itu menggunakan Ioniq dan Krona jenisnya, ya, untuk panitianya. Jadi memang memang benar bahwa itu Hyundai telah ditunjuk resmi untuk mobil official cars buat summit G20 di Bali. Okay. Tapi itu bukan produksi yang diproduksi di Deltamas. Ya, baik. Pak Dubes, bagaimana dengan perkembangan ekonomi digital ya, startup itu ya, kerjasama Korea Selatan dan juga Indonesia, Pak Dubes? Ya, jadi mulai baru tahun ini saja di Kedutaan Besar Republik Indonesia dibentuk fungsi yang namanya digital ekonomi dan akselerasi startup, ya, di bawah Pak Johannes Tanjung. Itu nantinya kita targetkan kerjasama itu akan membuka pasar, ya, untuk startup Korea yang sudah berhasil beroperasi di Indonesia, tetapi sebaliknya juga startup Indonesia bisa juga masuk ke pasar Korea.
Jadi harus vice versa ya, tidak hanya satu arah saja bahwa Indonesia dijadikan market ataupun pasar oleh mereka, tetapi kita juga akan berkolaborasi karena startup Indonesia juga tidak kalah canggihnya dengan startup di Korea. Namun kombinasi kecanggihan dua startup ataupun dua generasi milenial ini akan menambah kuatnya ekonomi digital dalam perkembangannya di masa-masa yang akan datang. Iya. Ya. Apakah sudah ada startup Indonesia masuk ke Korea, Pak? Startup Indonesia yang masuk ke Korea saat ini belum terdeteksi, seperti saya bilang. Baru dibentuk ini divisinya di sini. Jadi mungkin sudah ada mungkin ya, tapi itu private to private ya mungkin ya. Jadi B2B biasa tanpa pembinaan ataupun monitoring dari KBRI. Sementara tapi prospeknya nanti bagus ya? Bagaimana? Prospeknya bagus ya Pak di sana Pak? Kalau tentu startup bisa saja. masuk ke sana. Besar sekali, prospeknya bagus. Ada mungkin kalau yang pernah ke Korea Selatan mengenal apa yang dinamakan Kakao Bank ya. Kakao Bank itu adalah bank net ya atau bank yang berbasis online ya. Itu luas sekali, semua pembayaran ya. P2P di sini sudah maju pesat. Hampir semua pembayaran kita pakai kontak, cuman pakai handphone saja ya, dan itu sudah sangat wajar dipakai di sini, termasuk oleh ibu-ibu yang sudah usia lanjut pun sudah biasa menggunakan payment sistemnya dengan sistem digital ya. Jadi banknote sudah mulai berkurang penggunaannya ya. Saya sendiri kemana-mana sekarang saya juga menggunakan payment sistemnya Samsung Pay, Kakao Pay, semua yang pakai perusahaan-perusahaan besar yang berbasis financial services yang baik biasanya punya sistemnya sudah. Ya, itu memudahkan dalam berbagai aktivitas ya Pak Dubes ya. Iya, tentu saja, dan ini dilakukan oleh negara-negara maju saat ini kan. Kalau Anda tahu di negara Asia Timur ini ya, seperti Jepang, Korea Selatan dan RRT itu pesat sekali pertumbuhannya itu. Ya. Jadi Indonesia tidak kalah sebenarnya, karena saya sendiri juga, karena background saya dari bisnis, saya memahami sekali dunia ini. Kalau kita meleng sedikit, perusahaan yang besar bisa hilang itu. Karena kompetisi perbankan misalnya sudah diwarnai dengan bank-bank yang berbasis teknologi. Ya, jadi tidak perlu cabang, dia cukup menggunakan teknologi saja. Asetnya saat ini sudah bersaing dengan aset-aset perbankan konvensional. Jadi kalau tidak hati-hati, meleng sedikit hilang itu. Betul. Oke, baik. Pak Dubes, ada beberapa pertanyaan, diantaranya Pak Hendra ya. Apa yang membuat Korea Selatan sangat maju dalam perekonomiannya, Pak? Begini, ini yang pertama tentang masalah budaya. Okay. Budaya. Etos kerja di Korea Selatan ini tinggi sekali. Mereka mengenal apa yang namanya pali-pali. Pali-pali itu kerja ya. Sebenarnya ini juga di kabinet Pak Jokowi juga sering disampaikan kan. Jadi pali-pali itu jadi etos kerja mereka. Kedua, kebanggaan mereka terhadap produk nasionalnya. Kebanggaan terhadap produk Korea Selatan dan bukan mewajibkan, sebagai kesadaran tinggi dari masyarakat Korea menggunakan produksi dalam negeri mereka. Ya. Yang ketiga, perhatian pemerintah untuk research dan development. Ya, setiap industri yang ada di sini itu budget research-nya tinggi. Kemudian yang tidak di-cover oleh pihak swasta, pemerintah memberikan subsidi untuk research dan teknologi. Ya, jadi kalau tidak salah saya mencatat itu mereka memberikan budget sekitar 5% dari GDP dari pemerintah Korea Selatan ini ya. Nah, oleh sebab itu faktor-faktor tadi yang saya sebutkan merupakan percepatan ya, mengakselerasi pertumbuhan teknologi di Korea.
Ya, Oke. memang Korea ini kan negaranya tidak sebesar Indonesia ya, kecil sekali Korea ini. Jadi lebih mudah juga mengorganisirnya kan sepertinya. Kemudian mereka juga punya semangat untuk bersaing dengan negara Asia Timur, yaitu Jepang dan RRT. Ya, nah semangat untuk bersaing, semangat kerja yang tinggi, ya budaya kerja tadi, kemudian research dibantu research yang bagus dan infrastruktur teknologinya juga bagus, mempercepat pertumbuhan ekonomi mereka. Jadi doktrin mencintai produk-produk dalam negeri ini bukan sekedar wacana, bukan sekedar retorika, tapi betul-betul secara sadar dilakukan oleh masyarakat di sana ya Pak Dubes ya? Ya, saya merasakan sendiri di sini semua household sudah produksi Korea. Saya tidak lagi melihat merek-merek dari Jepang yang dulu mendominasi dunia ya, tidak ada lagi di Korea. Yang namanya televisi biasanya kalau nggak Samsung ya LG kan begitu. Yang namanya mesin cuci ya juga Samsung dan LG. Semua household ada di sini. Merek-merek dominasi utamanya merek lokal. Iya. Tak heran kendaraan mobil yang berada di sana 90% produk dalam negeri ya Pak Dubes ya? Ya betul sekali. Nah maka dari itu menjadi penting buat Indonesia kalau bisa menjadi basis produksi dari produk-produk dari Korea ya ke depan, itu akan sangat besar karena belum tentu untuk produksi Korea itu dibuatnya di Korea sendiri karena pertimbangan dari misalnya keterbatasan lahan, keterbatasan manusianya, ya pekerja di sini udah makin sulit di Korea ini karena pertumbuhan penduduknya negatif di sini, ya dan mereka juga upah minimumnya tinggi sekali, ya. Jadi itu semua menyebabkan kita mencoba merayu mereka karena negara lain juga berlomba-lomba, khususnya negara-negara ASEAN ini juga berlomba-lomba untuk mengajak Korea untuk datang ke negaranya untuk investasi. Nah, tugas saya sebagai duta besar oleh pemerintah Indonesia diminta untuk merayu lebih banyak lagi investor agar bisa menanam modalnya di Indonesia karena Indonesia sangat kaya akan natural resources ya untuk bahan baku semua tadi produksi-produksi yang canggih tadi ya. Kemudian Indonesia kaya akan tenaga-tenaga kerja yang terampil ya dan profesional karena Indonesia memiliki bonus demografi yang tinggi ya dibandingkan negara-negara lain. Nah, ini semuanya menjadi modal Indonesia di dalam melakukan tawaran ya ataupun ajakan kerjasama dari Korea Selatan ke Indonesia. Ya, ini tugas yang diberikan Presiden ya, Pak Dubes ya. Betul. Oke, dari tahun ke tahun investasinya terlihat ada peningkatan atau tidak, Pak? Ya, cukup meningkat. Saat ini tercatat Korea masuk di 10 besar negara yang mempunyai investasi di Indonesia, ya. Dan di Indonesia itu 10 besar. Kalau antara nomor 5, nomor 7 kadang-kadang naik turun di dalam tahun per tahun. Dan target saya akan terus saya naikkan menjadi 3 besar nantinya, ya. Artinya bisa masuk ke 3 besar. Karena apa? Karena Korea sendiri sudah menargetkan ya dari sisi Koreanya nih. Indonesia menjadi destinasi investasi mereka yang ketiga, ya atau ketiga bahkan ketiga atau keempat lah katakanlah selain dari Amerika, ya kemudian RRT, lalu Vietnam, Indonesia. Indonesia dan Vietnam ini kadang-kadang seimbang ini untuk Korea tidak mudah memilih mau ke Indonesia atau mau ke Vietnam kan begitu. Nah. Sekarang bagaimana pinter-pinternya pemerintah Indonesia untuk bisa menggait mereka. Maka dari itu saya selalu kampanye agar Undang-Undang Nomor 11 ya tahun 2021 yang lalu itu bisa segera diratifikasi, bisa segera
diumumkan kembali karena itu daya tarik utama dari investor asing. Mereka kalau masih seperti yang dulu, mereka banyak kesulitan menghadapi birokrasi di Indonesia, terus terang saja. Ya, kemudian yang segera akan diratifikasi juga oleh DPR kita, yaitu perjanjian EKCPA, Indonesian Korean Comprehensive Economic Partnership Agreement. Nah, ini sudah diteken bulan Desember tahun 2020, tetapi saat ini sedang menunggu dijadikan undang-undang di DPR Indonesia. Ya, RUU-nya oleh pemerintah Indonesia telah dikirim, telah atau sedang dikirim ke DPR dan akan segera diproses di DPR untuk menjadi undang-undang. Jika itu sudah bisa diratifikasi, ada ribuan barang exchange antara barang-barang yang dari Korea masuk ke Indonesia atau Indonesia masuk ke Korea bisa bebas bea. Ini akan langsung booming, meningkatkan produksi ataupun transaksi perdagangan kedua negara. Iya. Saya yakin itu. Iya, tinggal bagaimana para pelaku UMK di sini bersaing ya dalam kualitas dan harga sehingga tidak kalah dengan produk-produk dari Korea nantinya, Pak Dubes ya. Iya, betul sekali. Jadi masalah efisiensi nanti dan kecanggihan teknologi ya, kemudian kemajuan inovasi daripada perusahaan-perusahaan itu di dalam bersaing dengan negara-negara lain untuk masuk ke Korea itu. Karena tarifnya sudah lebih baik, artinya mereka harga harusnya bisa bersaing. Jangan sampai nanti sudah tarifnya sudah nol, tetapi tetap harganya tinggi di sini, tidak bisa bersaing dari Tiongkok misalnya, barang yang sama. Ya, kita kegiles gitu. Iya, baik. Pak Dubes, kita jeda sejenak, nanti kita lanjut, boleh Pak Dubes ya? Boleh, silakan. Baik. Interaksi Dubes RI. Baik, Anda masih bersama kami, Interaksi Dubes RI. Saya ada beberapa pertanyaan Pak Dubes yang belum saya sampaikan, ini ajukan, diantaranya mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan digelar di KBRI dalam kaitannya menjalin hubungan bilateral dan upaya memperkenalkan Indonesia di sana seperti apa Pak Dubes? Oke, saya akan mulai dengan kegiatan KBRI selama Ramadan dulu, melengkapi yang tadi saya belum lengkap ya. Betul. Tadi yang baru saya ceritakan kegiatan WNI ya dan PMI. Sekarang saya mau bicara tentang KBRI-nya sendiri. Jadi beberapa hari yang lalu ya saya selaku duta besar sudah tampil di medsos KBRI untuk pesan ucapan selamat berpuasa ya. Nah itu biasanya itu banyaklah disebarkan lewat medsos KBRI. Kemudian KBRI juga telah membuat panitia untuk kegiatan yang dilakukan selama bulan Ramadan ini ya. Salah satu kegiatannya adalah safari Ramadan dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan. Jadi saya sendiri nanti saya akan datangi beberapa kota, akan bertemu dengan para WNI yang di kota-kota di Korea Selatan ya. Dan ini agar saya bisa bertemu, saya bisa berinteraksi sebagai wadah komunikasi dan penyerapan aspirasi dan pembinaan masyarakat. Nah, dalam kegiatan safari Ramadan tersebut saya akan membawa buah tangan kepada mereka. Buah tangannya itu yang relevan dalam bulan Ramadan ini. Apa itu, Pak? Saya akan membawa wakaf untuk mewakafkan beberapa kitab Al-Quran ya. Saya membawa dari Indonesia ratusan Al-Quran untuk saya bagi-bagikan nanti setiap saya melakukan safari Ramadan. Ya. Nah, yang kaitannya dengan COVID-19, saya akan membawa beberapa vitamin ya, kemudian vitamin dan masker yang akan dibagikan kepada WNI yang ada di kota-kota di Korea Selatan. Ya, di samping itu KBRI Seoul juga merencanakan melakukan kegiatan yang melibatkan WNI dengan lomba membuat konten video kreatif tentang suasana Ramadan
di Korea Selatan ya. Jadi nanti menurut panitia ini akan diumumkan setelah acara sholat Id ya di KBRI. Mohon maaf ya, pada saat kesempatan ini KBRI akan melakukan sholat Id tetapi dibatasi karena adanya pembatasan social distancing hanya untuk staf-staf KBRI saja kali ini. Ya, sebelum pandemi dulu mengundang warga negara Indonesia untuk bersama-sama, bahkan sampai jalanan mengular ke belakang kantor KBRI, ribuan orang yang datang katanya. Tapi kali ini kita lakukan secara online ya, bersama-sama sholatnya secara online. Nah setelah itu ada silaturahmi online juga ya, tetapi sholat bersamanya itu staf saja sudah jumlahnya kalau dengan keluarga sudah hampir ratusan lah ya. Nah itu juga masih bisa ditampung lah kalau cuma 100 itu di halaman KBRI. Tetapi mohon maaf sekali lagi pada WNI yang di Korea Selatan pada kesempatan ini belum dapat mengundang bersama-sama. Karena ini juga ada edaran juga dari Presiden ya, bahwa mengurangi berkelompok terlalu banyak ya pada saat kondisi COVID saat ini. Ya, baik. Nah, Pak Dubes, ini ada pertanyaan dari Pak Heru nih, Pak Dubes. Bagaimana mengenai kerjasama pendidikan Indonesia dan Korea, pertukaran pelajar, beasiswa dan lain-lain, Pak Dubes? Ya. Di Korea Selatan ini ada sekitar 1.600 lebih ya mahasiswa dari jurusan S1 sampai S3 yang sudah mendapatkan beasiswa dari semua dari berbagai lembaga ya, dan ini terus akan ditingkatkan ya, karena itu di KBRI baru dibentuk atase ya, baru disetujui dan sudah mulai beroperasi atase pendidikan ya. Atase pendidikan ini fokus untuk melakukan atau memikirkan hal-hal yang bersifat pendidikan termasuk beasiswa itu, dan saya yakin yang ke depan terus akan ditingkatkan itu jumlah beasiswa ya, bekerja sama dengan beberapa perusahaan maupun dari pemerintah Korea Selatan untuk ditingkatkan dari jumlah yang sekarang yang ada. Dan kami di Korea Selatan juga sudah membentuk kelompok-kelompok pelajar ya, yang ataupun mahasiswa ya, namanya Perpika kalau nggak salah ya. Kemudian juga organisasi peneliti. Peneliti ini biasanya adalah para pelajar ataupun yang sudah bekerja untuk jurusan yang sudah di S2 dan S3 ya. Jadi namanya APIK, Asosiasi Peneliti Indonesia di Korea. Nah, ini asosiasi-asosiasi ini juga ikut membantu kami untuk mensosialisasikan agar pemerintah Korea juga menambah kuotanya ya. Dari mereka ini membentuk image bahwa tidak rugi kalau memberi beasiswa terhadap pelajar-pelajar Indonesia, karena orang-orang Indonesia juga cukup ternyata IQ-nya juga tinggi-tinggi gitu. Nah, ini yang terus KBRI upayakan ya, melalui Pak Atase Pendidikan Pak Gogot ya, Dr. Gogot, itu bisa terus dibina itu nanti untuk ke depan. Dan pemerintah Indonesia, saya juga pada kesempatan yang akan datang mungkin akan bertemu dengan Bapak Menteri Pendidikan agar budget LPDP ya, LPDP lembaga pemberi itu beasiswa dari pemerintah Indonesia, jatahnya ditambah juga untuk pergi ke Korea gitu. Karena supaya bisa mencuri teknologi yang ada di sini. Ya. Soal kebudayaan bagaimana Pak? Kan sekarang kan banyak remaja-remaja Indonesia kan gandrung dengan K-pop ya. Ini kan bagian dari bagaimana menyebarluaskan budaya Korea. Nah, Indonesia bagaimana Pak di sana Pak? Ya, kami di sini juga tidak mau kalah, walaupun belum secanggih yang Korea lakukan ya. Sudah kelasnya dunia, tetapi kami juga melakukan kampanye budaya ya. Batik misalnya. Itu sudah sangat dikenal bahwa batik itu dari Indonesia dan identik lah. Kalau orang menggunakan batik biasanya itu pasti adalah Indonesia.
Nah, sedang diupayakan misalnya nanti lagi untuk meng-approach para bintang drama Korea untuk bisa menggunakan batik, atau bintang drama bintang K-pop bisa menggunakan batik. Dan saya juga sudah meng-approach kepada Hyundai untuk memproduksi satu mobil listrik katakanlah dengan motif batik. Nah, ini untuk dalam rangka memperkenalkan promosi budaya Indonesia, ya. promosi kebudayaan. Lalu di sini juga sudah ada universitas yang mengajarkan gamelan sebagai mata kuliah ya, dari apa namanya? Seoul Institute of the Arts. Seoul Institute of the Art. Nah, itu juga sudah punya program studi gamelan. Ada satu staf kami yang khusus kita rekrut untuk menjadi pengajar gamelan di sana. Ya. Kemudian sebelum COVID dulu ada kelas gamelan di KBRI. Ya. Jadi orang yang ingin belajar, walaupun orang Korea misalnya, kita ajarin juga main gamelan ya di KBRI. Tapi sekarang karena pandemi berhenti sejenak. Tapi saya sudah minta ini nanti segera dipersiapkan untuk membuka kembali kelas tersebut. Ya. Oke. Ada pertanyaan dari Pak Cahyo. Selamat malam Pak Dubes, seberapa besar efek Omnibus Law RI terhadap minat investasi Korea di Indonesia, Pak Dubes? Ya, besar sekali. Justru yang seperti tadi saya sampaikan, itu dengan adanya Omnibus Law, sekarang perusahaan-perusahaan besar Korea sudah berbondong-bondong ke Indonesia. Ya, karena dia melihat adanya Omnibus Law tersebut. Ya, jadi pengurusan tanah sudah mulai lebih mudah. Kawasan ekonomi khusus sudah disediakan untuk investasi mereka. Mereka tidak perlu langsung membeli tanah masing-masing dari rakyat, ya. Kemudian juga perizinan diperpendek, ya. Pendampingan untuk mendapatkan perizinan sudah sangat dibantu oleh Kementerian Investasi dan Kemenko Investasi Maritim misalnya. Itu langsung terlibat hands on para menterinya dan Menko. Ya, kemudian Menko Perekonomian juga langsung melakukan kegiatan-kegiatan sinkronisasi dari peraturan-peraturan yang tumpang tindih. Nah, ini semuanya dirasakan sekali menjadi iklim usaha yang kondusif di Indonesia dan bisa meningkatkan ease of doing business di Indonesia lebih tinggi lagi. Wah, luar biasa. Pak Dubes, ini menarik sekali, banyak hal yang Pak Dubes sampaikan ini sangat bermanfaat untuk para pendengar. Saking enaknya sampai lupa, harusnya 30 menit, tapi lebih dari 40 menit. Nah, Pak Dubes ada satu pendengar boleh ya Pak Dubes ya? Silakan mau sampai jam berapa saya layani. Terima kasih Pak Dubes. Ada Pak Ferdi di Cimanggis, satu pendengar saja. Pak Ferdi, silakan Pak Ferdi. Ya, selamat malam Mas Wiryo. Malam Pak Ferdi. Dubes. Ya. Bos, gini, saya agak tertarik dengan masalah budaya yang gamelan ya. Kebetulan kami sementara mengusung alat musik kolintang, Pak. Kolintang, Sulawesi Utara. Ya. Untuk diakui di UNESCO, Pak. Kira-kira kalau memang bisa, ya kami bisa sosialisasi dengan Kedubes Korea Selatan untuk kolintang pernah datang. Kolintang ini. Musik kolintang, Pak ya? Iya, musik kolintang ya. Dari Minahasa, Pak ya? Dari Minahasa ya. Minahasa, oke. Baik. Kalau memang ada peluang bisa berkontribusi kira-kira Pak ya? Iya, melalui Pingkan Indonesia dari Persatuan Insan Kolintang Nasional. Kami juga ada punya wadah itu untuk menggolkan tentang ini diakui di UNESCO. Oke. Baik. Nah, ya di Korea ada chance ya kita bisa ke sana gitu. Perkenalkan ini agak memperkenalkan budaya Indonesia lah. Menyebarluaskan ya. Oke Pak Ferdi, kita dapat poinnya. Terima kasih. Ditunggu jawabannya ya. Pak Dubes langsung ditanggapi Pak Dubes. Ya, jadi ini baik sekali Pak. Untuk musik kolintang ini, kebetulan saya juga salah satu penggemar kolintang dan angklung ya. Nah, kolintang ini ada satu yayasan yang sudah menghubungi kami untuk juga mau melakukan sosialisasi ya, yaitu Yayasan Pingkan ya, Persatuan Insan Kolintang Indonesia. Nah, itu ya. Tadi Pak Ferdi di sana Pak Dubes. Nah, Pingkan ini di Dewan Pembinanya banyak kenal dengan saya.
yaitu ada Ibu Lis Purnomo Yuskiantoro, Ibu Koreta, ya, dan lain-lain yang banyakan dari Sulawesi. Nah, Pingkan ini sudah menghubungi, mungkin kalau nanti sudah pandemi selesai, kita bisa undang untuk datang kemari, ya, melakukan show misalnya pada peringatan-peringatan Hari Besar Nasional Indonesia, seperti halnya kita pernah lakukan untuk angklung, ya. Nah, inilah nanti hal-hal seperti itu akan membantu mengenalkan Indonesia di Korea Selatan ini. Ya, seperti halnya Korea Selatan gencar mengenalkan sehingga disebut Korean Wave. Kita ingin juga ada Indonesian Wave gitu. Oke. Baik, Pak Dubes, terakhir nih Pak Dubes, apa target pribadi Pak Dubes sebagai Duta Besar Republik Indonesia berkuasa penuh untuk Republik Korea, Pak Dubes? Target pribadi saya tidak lain dan tidak bukan meningkatkan hubungan baik kedua negara, ya, meningkatkan investasi Korea di Indonesia, dan menyejahterakan para WNI yang tinggal di Korea Selatan. Ya, 3 hal itu adalah target saya pribadi, dan tentu saja tambahan yang tadi, the last but not least, mengenalkan dan mensosialisasikan Indonesian Wave, ya. Jadi bukan hanya Korean Wave di dunia, tetapi Indonesian Wave di Korea. Iya, baik. Pak Dubes, terima kasih sudah bersama kami. Sehat selalu Pak Dubes, ya. Terima kasih atas doanya Mas Wiryo. Pendengar, demikian tadi Duta Besar Republik Indonesia luar biasa berkuasa penuh untuk Republik Korea Selatan, Gandhi Sulistianto. Interaksi Dubes RI. Alhamdulillah.